Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mencoba memahami bagaimana caranya untuk membuat action creator dan juga memahami bagaimana proses action creator yang bersifat asinkronus dengan menggunakan Redux Tang. Baik, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana Redux kita semakin kita rapihkan secara struktur foldernya. Kemudian penggunaannya pun sudah kita mulai rapihkan. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami bagaimana action creator. Action creator itu sebenarnya adalah kita mencoba merapihkan sebuah action. Ini kan action nih, untuk merubah sebuah store. Nah, dimana kalau saya buka home reducer, action tadi itu adalah untuk merubah store-nya di sini. Nah, ini bisa kita rubah menjadi sebuah function terpisah, sehingga nantinya function tersebut bisa kita sebut dengan action creator. Nah, di mana saya akan membuatnya? Saya akan membuat di dalam folder Redux sebuah folder bernama action. Nah, di dalam action ini saya akan membuat index.js. Kemudian kita akan membuat file juga yang lainnya sesuai dengan nama page yang akan kita buatkan action creator-nya. Contoh di sini adalah home. Kita tambahin action di sini .js. Kemudian di dalam sini kita hanya akan membuat sebuah function. Nah, function di sini berfungsi untuk merubah value store yang kita inginkan. Nah, kalau kita lihat di sini di dispatch ini fungsinya kan untuk merubah data block. Nah, kalau kita mencontek sedikit konsep dari use state, maka kita akan membuat nanti nama action-nya, mungkin bisa kita buat const set data block. Nah, jadi dari nama state-nya kita tambahin saja depannya set. Jadi di sini saya buat set data block. Kemudian di sini kita buat sebuah function. Functionnya ngapain? Functionnya fungsi utamanya hanya mereturn sebuah objek. Objek apa yang di-return? Objek yang ini. Nah, objek inilah yang di-return oleh set data block ini. Nah, jadi sebenarnya konsep dari action creator itu adalah kita mereturn objek yang panjang tadi di depan menjadi sebuah function seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kita masih memerlukan sebuah parameter nih, response API data. Dari mana bisa kita dapat? Kita akan mengirimkan parameter nanti di sini. Params, atau biasa disebutnya mungkin di sini payload. Nah, berarti di sini akan kita ganti nanti menjadi payload. Nah, jadi apapun value yang dikirimkan atau payload yang dikirimkan akan disimpan di dalam payload. Nah, secara penulisan JavaScript, kalau seperti ini bisa kita sederhanakan. Kalau key-nya payload dan value-nya payload atau sama saja penulisannya, kita bisa ganti menjadi seperti ini. Hanya memanggil payload. Oke, kalau sudah, set data block ini perlu kita export supaya bisa dibaca dari mana saja. Nah, semua function nantinya akan banyak di sini dalam action. Function yang banyak itu akan kita kumpulkan di dalam index di sini. Berarti nanti akan kita export all from home action. Jadi semua function di dalam home action akan kita export. Nah, sekarang kita coba panggil saja di sini. Apa yang dipanggil? Set data block. Nah, nanti secara otomatis set data block ini akan diimport dari config redux action. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tadi kan saya memerlukan sebuah parameter di sini nih, payload-nya. Payload-nya apa yang dikirimkan? Response API data. Nah, oke, kita akan simpan. Dan kita lihat di halaman blog kita masih tetap sama. Kalau kita refresh, fungsinya tetap sama. Nah, di sini kita semakin rapih lagi. Semuanya kita kumpulkan di dalam action creator kita. Jadi kita simpan dalam bentuk function di dalam folder action Redux kita. Nah, sekarang kita sudah semakin rapih lagi. Selanjutnya, saya akan semakin merapihkan lagi fungsi dari pemanggilan API kita menjadi sebuah pemanggilan API yang saya simpan di dalam
home action ini di dalam function setDataBlock ini. Nah, gimana caranya? Pertama, kita memerlukan sebuah library tambahan bernama ReduxTank. Nah, kita akan menambahkan yarn add ReduxTank. Nah, ReduxTank ini berfungsi untuk menerima fungsi yang bersifat asinkronus, dan fungsi asinkronus ini masih tetap bisa berjalan untuk merubah store-nya. Nah, asinkronus itu apa sih? Jadi, sebuah fungsi yang memiliki delay untuk memberikan responsnya. Contoh ini, ketika kita melakukan pemanggilan ke API, pasti terjadi delay. Entah sepersekian detik, pasti ada delay, baru memunculkan responsnya. Nah, fungsi asinkronus itu tidak bisa secara langsung dikirimkan kepada dispatch. Nah, supaya bisa dikirimkan kepada dispatch, maka kita perlu library tambahan bernama ReduxTank tadi. Nah, setelah kita install ReduxTank, kita akan masuk ke dalam store. Nah, di dalam store ini kita akan tambahkan nih, apply middleware. Nah, akan kita tambahkan middleware berupa Thunk atau ReduxTank, di mana Thunk ini kita import dari ReduxTank. Nah, setelah kita apply ReduxTank seperti ini, selanjutnya di dalam action creator kita tinggal menambahkan fungsi yang bersifat asinkronus tadi. Fungsi apa? Fungsi get Axios ini akan saya pindahkan, saya cut, saya pindahkan ke sini. Nah, saya pindahkan ke sini, ke dalam setDataBlock. Caranya gimana? Nah, di sini kita bukan mereturn objek seperti ini, tapi yang kita return adalah, nah, kita return sebuah function baru. Nah, yang kita return adalah sebuah pemanggilan API. Nah, ini returnnya mungkin bisa kita remove. Nah, di sini kita ngapain? Kita akan memanggil Axios, berarti kita import dulu Axiosnya. Axios sudah diimport dari Axios. Kemudian kita manggil API dan seterusnya. Nah, kita memerlukan sebuah parameter dispatch di sini. Nah, yang tadinya memanggil setDataBlock, sekarang tinggal kita ganti menjadi ini. Nah, menjadi seperti ini. Selanjutnya, karena respon API-nya sudah berada di sini, berarti kita sudah tidak memerlukan lagi payload dari luar. Kita akan menggunakan response API.data di sini. Nah, sekarang jadinya pemanggilan action creator kita memiliki fungsi asinkronus, di mana pemanggilan API. Dia ada delay beberapa detik, kemudian barulah dia melakukan dispatch. Dispatch itu adalah untuk merubah store yang kita miliki. Nah, dengan value apa? Dengan value type-nya update data block, kemudian payload-nya respond API.data. Selanjutnya, di dalam homepage ini, berarti di dalam use effect ini, kita akan panggil sekarang dispatch. Kita panggil setDataBlock. Cukup seperti ini saja, tanpa kita mengirimkan payload di sini. Kalau kita simpan, nah aplikasi kita tetap berjalan dengan normal. Kalau kita refresh lagi, aplikasi kita berjalan dengan normal tanpa ada kendala. Karena kita sudah menyediakan fungsi dari asinkronus yang bisa support dengan bantuan library ReduxTank. Baik, dengan seperti ini, halaman homepage kita sekarang di sini semakin pendek lagi, semakin rapi. Jadi kita di sini melihat codingan semakin mudah lagi. Contohnya di sini ketika kita manggil use effect, apa sih yang dilakukan use effect? Oh, dia melakukan setDataBlock. Jadi data block-nya kita set value-nya. Kadang kita tidak perlu membaca keseluruhan codingan. Dengan membaca ini saja kita sudah paham bahwa kita melakukan proses pengisian data block. Kalau kita ingin melihat detail, kita tinggal buka saja. Apa sih yang dilakukan setDataBlock? Ternyata kita melakukan proses pemanggilan API ke blog post. Nah, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan lagi, di mana kalau sebuah function mereturn sebuah function lagi, langsung mereturn, kita bisa meremove fungsi return ini menjadi lebih pendek lagi. Nah, cukup seperti ini.
Nah, kita persingkat lagi penulisannya. Baik, demikianlah proses untuk memahami pembuatan action creator dan juga memahami proses asinkronus di dalam proses dispatching. Baik, demikian, semoga bermanfaat.